Engkau sudah lama merasa bahwa sesuatu sedang bergeser, bahkan sebelum hari ini dimulai, dan sekarang giliran hatimu untuk berhenti menolak apa yang telah jelas di dalam diam. Pagi yang terlihat biasa bisa menjadi pintu yang paling berat sekaligus paling suci, karena tidak semua permulaan datang dengan suara keras, dan tidak semua panggilan terasa nyaman saat pertama kali menyentuh dada. Ada kursi, ada meja, ada ponsel yang menyala, ada secangkir minuman yang mulai dingin, dan di antara benda-benda sederhana itu, engkau merasakan batinmu tidak lagi cocok dengan pola lama yang selama ini membawamu maju setengah hati. Engkau mungkin tersenyum kepada orang lain, tetapi di dalam engkau tahu ada bagian dari dirimu yang sedang menunggu izin untuk hidup dengan lebih jujur. Nafasmu menjadi lebih pendek ketika tanggung jawab terasa menumpuk dan bahumu menyimpan lelah yang tidak selalu terlihat oleh siapapun. Itulah sebabnya suara ini datang tidak untuk menambah kebisingan, melainkan untuk menamai apa yang sudah bergerak di dalam dirimu. Ada hari-hari ketika Tuhan bekerja tanpa membuat keributan, dan justru di sanalah hal yang paling penting sedang dibentuk. Seperti Yusuf yang berjalan melalui mimpi, penundaan, dan ruang-ruang yang tidak ia pilih, engkau sedang dipimpin melewati pintu yang tidak kelihatan oleh orang lain, tetapi terasa sangat nyata di dalam jiwamu. Engkau bukan sedang ditinggalkan, engkau sedang dipersiapkan. Dan ketika persiapan itu mulai terasa seperti tekanan, itu hanya karena pintu yang benar sering menuntut keberanian yang lebih dalam dari yang biasa engkau pakai. Jangan kecilkan tanda yang sedang muncul hanya karena bentuknya sederhana, sebab perubahan besar sering memakai bahasa yang lembut. Yang lama sedang kehilangan kuasanya, dan yang baru belum sepenuhnya terlihat, tetapi keduanya sudah bertemu di dalam dirimu. Jika hatimu sempat gelisah, dengarkan baik-baik. Kegelisahan itu bisa menjadi tanda bahwa engkau tidak lagi cocok untuk kehidupan yang dangkal. Bukan semua pintu dibuka oleh kekuatan. Sebagian pintu hanya terbuka oleh kesediaan untuk berkata ya pada apa yang benar. Dan hari ini, permulaan itu sedang mendekat seperti cahaya yang masuk pelan-pelan ke ruang yang sebelumnya gelap. Engkau mungkin bangun dengan beban yang tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Lalu berjalan ke kamar mandi, menyalakan lampu, dan melihat wajahmu sendiri, seolah sedang bertanya, kapan semuanya akan berubah. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Di cermin itu, engkau tidak hanya melihat mata yang lelah, tetapi juga seseorang yang telah terlalu lama menahan banyak hal tanpa tempat untuk meletakkannya. Ada pesan yang belum dibalas, ada pekerjaan yang tertunda, ada percakapan yang terus berputar di kepala, dan semua itu membuat tubuhmu terasa lebih berat daripada biasanya. Tetapi di balik berat itu, ada kesadaran yang lebih tenang. Engkau sudah tidak bisa hidup dengan cara yang sama seperti kemarin. Nafasmu yang tertahan adalah bahasa tubuhmu saat rohmu menolak kebiasaan lama yang mengurasmu. Engkau mungkin berkata kepada dirimu sendiri bahwa ini hanya hari lain,
tetapi hatimu tahu ini bukan hari yang biasa. Ketika banyak orang masih mencari rasa aman di tempat yang sama, engkau sedang digerakkan untuk mengenali bahwa aman bukan selalu berarti benar. Tuhan kerap membuka musim baru melalui rasa tidak nyaman yang tidak bisa lagi diabaikan, dan itu bukan hukuman, melainkan panggilan untuk bertumbuh. Pintu yang baik kadang datang dengan bunyi sangat pelan, sehingga hanya hati yang peka yang mendengarnya. Maka jangan buru-buru menamai rasa sempit itu sebagai kegagalan, sebab mungkin itu adalah tanda bahwa ruang lamamu sudah terlalu kecil untuk apa yang sedang disiapkan bagimu. Engkau tidak dilahirkan untuk tinggal selamanya dalam ukuran yang menekan jiwamu. Saat engkau mulai jujur pada ketegangan di dadamu, engkau sedang memberi tempat bagi kebenaran untuk duduk. Dan kebenaran itu berkata bahwa musim baru tidak selalu menenangkan pada awalnya, tetapi ia selalu memanggil engkau lebih dekat pada dirimu yang sejati. Disinilah awal itu bekerja, bukan sebagai ledakan, melainkan sebagai dorongan yang sabar. Dan ketika dorongan itu datang, engkau perlu belajar membedakan antara rasa takut dan arah yang sedang dibuka. Yang satu membuatmu membeku, yang lain memanggilmu berdiri. Hari ini, arah itu sedang bergerak menuju hidup yang lebih jujur, lebih bersih, dan lebih berani. Ada saat-saat ketika langit di atas rumah terlihat sama, jalan di depan rumah tetap sama, suara kendaraan di luar jendela tetap sama, tetapi di dalam dirimu ada sesuatu yang sudah tidak sanggup kembali ke tempat semula. Engkau duduk di kursi kerja, menatap layar, memindahkan jari di atas telepon, dan merasa bahwa rutinitas yang dulu cukup sekarang mulai terasa sempit. Itu bukan karena hidupmu kurang, melainkan karena jiwamu sedang belajar menolak hal-hal yang menyedot kekuatan tanpa memberi arah. Engkau mungkin belum mengucapkannya dengan lantang, tetapi ada kalimat yang berkali-kali muncul di dalam batin. Aku tidak bisa terus begini. Kalimat itu bukan pemberontakan, melainkan tanda bahwa kejujuran sedang dibangunkan di dalam dirimu. Ketika sesuatu yang lama mulai kehilangan daya tariknya, itu sering berarti hati telah disentuh oleh ukuran yang lebih tinggi. Dalam bahasa iman, ini adalah masa penyelarasan saat Tuhan menggeser cara pandangmu agar engkau tidak lagi dipimpin oleh kebiasaan, melainkan oleh panggilan. Seperti Musa yang harus melepaskan tanah yang dikenalnya untuk melangkah ke medan yang belum ia kenal. Engkau juga sedang diajak keluar dari kenyamanan yang menahan. Yang lama selalu menawarkan stabilitas palsu, sedangkan yang baru menuntut kepercayaan yang hidup. Engkau tidak sedang gagal mempertahankan masa lalu. Engkau sedang dipisahkan dari sesuatu yang memang sudah selesai. Rasa kosong yang muncul sesekali bisa menjadi ruang yang disiapkan untuk tanggung jawab yang lebih besar. Jangan takut ketika hati mulai mendorongmu untuk mengambil langkah yang belum pernah engkau ambil. Itu bukan kebingungan tanpa makna, itu adalah undangan yang sedang dibentuk. Dan undangan itu tidak selalu berbunyi sebagai teriakan, kadang hanya sebagai kedamaian kecil yang menolak pergi. Bagi mereka yang mau mendengar, kedamaian seperti itu jauh lebih kuat daripada suara banyak orang. Karena ketika Tuhan membuka awal yang baru, Ia sering memulainya dengan membuat yang lama terasa terlalu kecil untuk ditinggali. Disitulah engkau harus berhenti berdebat dengan tanda yang sudah berulang. Jika engkau terus menolak, engkau akan tetap hidup di ruangan yang sebenarnya sudah sempit untuk napasmu. Tetapi jika engkau menerima, engkau akan mulai melihat bahwa yang terasa seperti kehilangan ternyata sedang menjadi pintu. Ada malam ketika engkau rebah di tempat tidur, tetapi pikiran tidak mau diam. Dan di tengah sunyi itu, engkau menyadari bahwa yang paling melelahkan bukanlah pekerjaan, melainkan usaha terus-menerus untuk memaksa dirimu tetap sama. Kamar yang gelap,
kipas yang berputar, lampu kecil di sudut ruangan, semuanya menjadi saksi bahwa tubuhmu menyimpan cerita yang tidak selalu keluar lewat kata-kata. Engkau menatap langit-langit, lalu memegang dada atau perutmu tanpa sadar, seolah ingin menenangkan sesuatu yang bergerak terlalu cepat di dalam. Ada rasa ingin menangis yang tertahan, bukan karena engkau lemah, tetapi karena engkau sudah terlalu lama menahan diri agar tampak kuat. Di titik seperti itu, Tuhan sering bekerja paling dekat, sebab hati yang lelah menjadi lebih mudah mendengar. Engkau mungkin bertanya apakah semua ini berarti sesuatu. Dan jawabannya bisa jadi ya, sebab tidak semua kegelisahan adalah ancaman, sebagian justru adalah penolakan batin terhadap jalan lama. Dalam kitab suci, seringkali pembukaan jalan baru terjadi ketika orang yang dipanggil berhenti, berpegang pada apa yang aman, dan mulai mendengar suara yang menuntun. Begitu juga denganmu, ada musim di mana yang Tuhan kehendaki bukan sekadar kenyamanan, melainkan ketaatan. Itu sebabnya ketenangan yang palsu mulai retak. Dan retakan itu bukan tanda kehancuran, melainkan awal dari cahaya yang masuk. Jika engkau tetap memaksa tidur di bawah beban lama, engkau akan bangun dengan hati yang semakin berat. Tetapi jika engkau membiarkan kebenaran menyentuhmu, engkau akan menemukan bahwa rasa sesak itu bisa menjadi pintu menuju kelegaan yang lebih dalam. Hari ini, permulaan itu tidak selalu meminta jawaban cepat. Ia hanya meminta kesediaan untuk berhenti berbohong pada diri sendiri. Engkau tidak harus memahami semuanya sekaligus. Engkau hanya perlu jujur bahwa sesuatu sedang berubah. Dan kejujuran itu, walau kecil, sudah merupakan langkah pertama ke arah yang benar. Karena ketika manusia berhenti memeluk bayangan lama, ruang untuk terang mulai terbuka. Ada percakapan yang belum selesai, ada kata-kata yang tertahan di tenggorokan, ada keputusan yang terus ditunda karena engkau berharap keadaan berubah tanpa engkau harus berubah lebih dulu. Namun, pada suatu titik, penundaan sendiri menjadi pesan. Engkau melihat dompet, tagihan, daftar tugas, kalender, dan semua itu seperti mengingatkan bahwa hidup tidak bisa terus ditaruh di pinggir. Jari-jarimu mungkin sibuk, tetapi hatimu tertinggal di belakang, menunggu keberanian untuk bergerak sejalan dengan apa yang sebenarnya engkau tahu. Itu sebabnya tubuhmu sering memberi sinyal yang lembut tetapi tegas, lelah yang tidak hilang, pandangan yang cepat kosong, bahu yang jatuh setiap kali memikirkan masa depan. Tuhan tidak selalu mengubah keadaan pertama-tama. Kadang Ia mengubah kesediaanmu untuk berhenti menunda. Dan ketika itu terjadi, yang tampak biasa bisa berubah menjadi titik balik. Engkau bukan hanya diminta bertahan, engkau diminta siap. Siap untuk mendengar, siap untuk merapikan langkah, siap untuk meninggalkan apa yang tidak lagi menumbuhkan. Seperti bangunan tua yang harus diperiksa sebelum ditempati kembali. Hatimu sedang diperiksa agar tidak membawa retak lama ke dalam musim baru. Banyak hal yang terlihat stabil hanya karena belum diuji. Hari ini adalah salah satu ujian itu, bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk menyingkap apa yang harus diperkuat. Jika engkau mengabaikan peringatan lembut yang muncul, engkau akan terus terseret dalam ritme yang menguras. Tetapi jika engkau menerima bahwa ini adalah masa penyesuaian, engkau akan menemukan bahwa Tuhan sedang menata ulang fondasi sebelum memberi tingkat yang lebih tinggi. Dan penataan ulang itu sering terasa sepi, padahal ia sangat penuh makna. Bukan sepi yang kosong, melainkan sepi yang sedang bekerja. Di dalam sepi seperti itu, yang lama sedang dilepaskan dan yang baru sedang belajar bernapas. Engkau tidak perlu menghakimi proses yang belum selesai. Yang perlu engkau lakukan adalah berdiri di tempat yang benar dan membiarkan kebenaran menuntunmu lebih jauh. Karena awal yang penting jarang datang dengan kemeriahan.
Ia datang dengan pengertian yang perlahan, tapi tak bisa dibantah. Di antara semua kebisingan hari ini, ada satu gambar yang perlu engkau simpan di dalam hati. Sebuah pintu kayu tua di ujung lorong yang tidak langsung terbuka, tetapi perlahan menunjukkan celah cahaya di sisinya. Engkau berjalan melewati lorong itu berkali-kali, melihat dinding, lantai, pegangan pintu, dan debu tipis yang tertinggal di bawah cahaya pagi. Namun baru sekarang, engkau menyadari bahwa pintu itu tidak pernah benar-benar tertutup bagi orang yang dituju. Begitulah banyak musim dalam hidupmu bekerja. Dari luar, semuanya tampak diam, tetapi di balik diam, ada pergeseran yang sudah berlangsung. Engkau merasa seolah berjalan di rumah lama dengan langkah baru, dan tubuhmu mengenali bahwa sesuatu yang penting sedang menunggu di balik ambang. Kunci mungkin belum berada di tanganmu dalam bentuk yang engkau harapkan, tetapi arah sudah jelas. Tuhan sering membiarkan kita melihat celah lebih dulu supaya kita tidak menyerah pada bayangan tertutup. Dan celah itu cukup untuk mengajar hati bahwa penundaan bukan penolakan. Engkau bisa saja menatap pintu itu dengan frustrasi, tetapi lebih bijak jika engkau belajar membaca cahaya yang muncul dari sisinya. Cahaya kecil sering menjadi jaminan paling setia. Itulah yang sedang terjadi sekarang. Bukan semua jawaban, tetapi cukup cahaya untuk melangkah. Dan saat engkau melangkah, engkau akan sadar bahwa ketakutanmu selama ini lebih besar daripada penghalangnya. Pintu yang ditetapkan bagimu tidak perlu dipaksa dengan kepanikan. Ia akan terbuka pada waktu yang benar, ketika engkau sudah cukup matang untuk menerima apa yang ada di baliknya. Sementara itu, engkau sedang diajar untuk setia pada ambang, bukan pada kepastian palsu. Itu adalah latihan yang sunyi tetapi sangat penting. Karena yang dipanggil untuk masuk lebih jauh harus belajar menunggu dengan mata yang tetap percaya. Dan kepercayaan seperti itu menumbuhkan keteguhan yang tidak mudah dipatahkan oleh hari yang berat. Jadi jangan kecilkan langkahmu hanya karena jalannya masih lorong. Di ujung lorong itu ada sesuatu yang sedang menunggu namamu. Kau mungkin pernah mengira bahwa permulaan besar selalu datang saat hidup rapi, namun seringkali justru datang ketika hatimu paling rawan dan paling terbuka. Di dapur yang sederhana, di antara piring yang belum dicuci dan suara air dari keran, ada saat ketika engkau mendengar pikiranmu sendiri lebih jelas daripada suara siapapun. Engkau menatap benda-benda kecil itu dan sadar bahwa kehidupan rohani sering berbicara melalui keseharian yang paling biasa. Tidak semua panggilan turun dari langit dengan cahaya menyilaukan. Sebagian datang saat engkau memegang lap, mematikan kompor, atau menutup pintu rumah sambil membawa lelah yang tidak sempat diucapkan. Di sanalah, dalam kebiasaan yang paling umum, Tuhan membentuk kesiapanmu. Engkau tidak harus menunggu momen yang sempurna untuk taat, sebab ketaatan justru membentuk momen itu. Saat engkau mulai menata hal-hal kecil dengan jujur, engkau sedang memberi tempat bagi sesuatu yang lebih besar untuk bertumbuh. Dan yang besar itu tidak selalu tampak megah pada awalnya. Mungkin hanya terasa seperti dorongan kecil, seperti rasa tidak nyaman yang terus mengganggu, seperti keinginan untuk berhenti bermain aman. Namun dorongan kecil sering menjadi tanda bahwa arah hidupmu sedang disesuaikan. Jika engkau menolak tanda itu terlalu lama, engkau akan merasa lelah bukan karena hidup berat, melainkan karena engkau berlawanan dengan apa yang sedang dibuka. Jangan bersembunyi di balik kebiasaan hanya karena kebiasaan terasa akrab. Ada waktu ketika akrab tidak lagi sama dengan benar. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan gelisah datang bukan untuk merusakmu, tetapi untuk menggesermu. Dan pergeseran itu mulai dari hal-hal sederhana yang engkau temui hari ini. Bisa jadi dari telepon yang engkau pegang, dari meja yang engkau rapikan,
dari doa singkat yang keluar dengan suara hampir tak terdengar. Kesederhanaan semacam itu sering menjadi dasar bagi langkah yang tidak lagi bisa ditunda. Maka jika engkau merasa ada sesuatu yang mengetuk hati, jangan berpura-pura tidak mendengar. Pintu yang tepat seringkali dimulai dari kesediaan untuk memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini dianggap biasa. Ada tangkai kecil di jendela, daun yang bertahan di tengah panas, atau mungkin bayang-bayang pohon yang bergerak di lantai, dan dari sana engkau belajar bahwa hidup tidak pernah berhenti bekerja hanya karena seseorang tidak sedang menatapnya. Begitu juga dengan proses yang sedang berlangsung dalam dirimu. Di luar, orang lain mungkin melihat hari yang biasa. Di dalam, engkau sedang ditarik menuju cara hidup yang lebih tulus. Engkau mulai lebih cepat lelah terhadap pembicaraan kosong, lebih peka terhadap suasana yang menekan, dan lebih mudah mengenali apa yang tidak lagi selaras dengan jiwamu. Itu bukan kebetulan, melainkan pertanda bahwa batinmu sedang dipulihkan dari kebisingan lama. Saat sebuah tanaman bertumbuh, ia tidak berteriak. Ia hanya membuka diri pada cahaya dan air dan perlahan menjadi berbeda. Begitulah perubahan rohani bekerja dalam dirimu sekarang. Yang lama mencoba menahanmu dengan kebiasaan, tetapi yang baru sedang memanggilmu melalui rasa lapar yang tidak bisa dipuaskan oleh hal yang sama. Engkau mungkin menyangka ini hanya masa lelah, padahal bisa jadi ini adalah masa pembentukan. Perbedaan itu penting karena lelah biasa minta istirahat, tetapi pembentukan minta kesediaan untuk dibentuk. Dalam banyak hal, engkau sedang dipersiapkan untuk menanggung lebih banyak damai daripada yang biasa engkau pikir mampu ditanggung. Namun damai seperti itu menuntut keselarasan, bukan sekadar keinginan. Jika engkau tetap berpegang pada pola lama, engkau akan terus merasakan gesekan. Jika engkau rela menunduk dan mendengar, engkau akan menemukan arah yang lebih tenang. Dan ketenangan itu tidak datang dari ketiadaan masalah, melainkan dari keyakinan bahwa hidupmu tidak lagi dikuasai oleh takut. Tentu, perjalanan ini menuntut keberanian, tetapi keberanian yang dimaksud bukanlah suara keras. Keberanian itu sering hanya berupa kesediaan untuk jujur pada apa yang terjadi di dalam dada. Dari sana, pintu berikutnya mulai terbuka. Bukan karena engkau cukup kuat, melainkan karena engkau cukup lembut untuk dibentuk. Dan kelembutan seperti itu adalah tanda bahwa sesuatu yang penting sedang bertunas. Engkau belum melihat seluruh hasilnya, tetapi akar sudah mulai bekerja di tempat yang tidak terlihat. Jika ada sesuatu yang terasa menekan hari ini, jangan segera menganggapnya sebagai musuh. Kadang tekanan adalah cara paling lembut yang dipakai Tuhan untuk mengarahkan perhatianmu pada bagian diri yang selama ini kau abaikan. Di kursi mobil, di halte, di ruang tunggu, engkau mungkin merasakan detik berjalan lebih lambat dari biasanya, seolah waktu sendiri ikut mengingatkan bahwa engkau tidak bisa terus menunda jawaban. Di sana, di antara bunyi mesin, langkah orang lain, dan layar telepon yang silih berganti menyala, ada pertanyaan yang tetap tinggal. Siapa yang memimpin hatimu sekarang? Banyak hal bisa tampak baik dari luar, tetapi tidak semuanya memberi hidup di dalam. Karena itu, masa ini memanggilmu untuk membedakan antara yang sekadar nyaman dan yang sungguh benar. Ketika engkau mulai jujur dengan pertanyaan itu, engkau sedang keluar dari kebiasaan hidup setengah sadar. Dan keluar dari setengah sadar adalah awal dari kebangkitan batin yang tidak selalu disadari orang lain. Engkau mungkin tidak sedang berada dalam krisis besar, tetapi hati bisa saja berada di ambang keputusan besar. Itu sebabnya hari biasa ini terasa berbeda. Tuhan sering memakai hari yang terlihat normal untuk memperkenalkan peralihan yang tidak normal. Jika engkau menolak rasa itu, engkau akan tetap berjalan dengan beban lama di pundak.
Tetapi jika engkau mengakuinya, engkau akan melihat bahwa beban itu telah terlalu lama menekan langkahmu. Dalam terang baru, apa yang dahulu tampak aman bisa terlihat sebagai penundaan yang mahal, dan apa yang dulu terasa menakutkan bisa berubah menjadi jalur yang paling sehat. Itulah paradoks dari panggilan yang benar. Ia kadang membuatmu gelisah sebelum membuatmu lega. Maka, jangan takut pada gesekan yang muncul ketika hidupmu diposisikan ulang. Gesekan itu adalah tanda bahwa arah baru sedang bekerja, dan ketika arah itu kuat, engkau akan mulai menyadari bahwa kepastian paling dalam bukan datang dari banyak jawaban, melainkan dari kedekatan dengan suara yang menuntun. Suara itu tidak berteriak, tetapi ia tidak pernah berbohong. Hari ini, ia sedang memanggilmu keluar dari kebiasaan yang membatasi. Engkau sudah cukup lama berjalan dengan sebagian hati yang tertinggal di belakang, dan musim ini menuntut agar engkau tidak lagi hidup terpecah. Di meja makan keluarga, di meja kantor, di lorong sempit rumah, di layar ponsel yang terus berbunyi, engkau membawa banyak peran sekaligus, namun tidak semua peran itu cocok dengan siapa engkau sedang dipanggil menjadi. Tubuhmu tahu ketika sesuatu tidak selaras, sebab bahu mengeras, dahi mengencang, dan rasa lelah datang lebih cepat dari biasanya. Itu bahasa yang jujur, dan bahasa itu pantas didengar. Dalam banyak kisah rohani, peralihan besar selalu dimulai dari pengenalan bahwa yang lama tidak lagi memadai. Engkau tidak perlu menunggu keruntuhan untuk mulai mendengar. Cukup dengar ketegangan yang terus kembali. Cukup akui bahwa ada lapisan hidup yang mulai terasa asing bagi hatimu sendiri. Jika engkau terus memaksa diri tinggal di pola yang sudah kehilangan kehidupan, engkau akan menghabiskan tenaga untuk mempertahankan sesuatu yang memang sudah selesai. Tetapi, jika engkau menerima bahwa pengakhiran juga bagian dari penyediaan, maka engkau akan mulai melihat ruang. Ruang untuk bernapas, ruang untuk belajar, ruang untuk tertib, ruang untuk taat. Ada perasaan berat yang mungkin engkau sebut stres, padahal bisa jadi itu adalah tanda bahwa jiwa sedang menolak kepalsuan. Jangan takut pada penolakan seperti itu, sebab ia menuntunmu ke keaslian. Seperti benih yang harus pecah agar bisa menjadi batang, engkau sedang melewati retakan yang perlu. Retakan itu menyakitkan, tetapi dari situlah hidup yang baru mendorong keluar. Maka dengarkan baik-baik tubuhmu, dengarkan sunyi di antara kesibukanmu, dengarkan ketidaksesuaian yang tak mau pergi. Itu bukan untuk membuatmu putus asa, melainkan untuk memindahkanmu dari tempat yang terlalu sempit. Dan ketika pemindahan itu selesai, engkau akan melihat bahwa banyak yang selama ini disebut aman, ternyata hanya menahanmu kecil. Yang Tuhan siapkan bagimu tidak dimulai dari kepastian manusia, melainkan dari keberanian untuk tidak lagi berpura-pura cocok dengan yang sudah selesai. Jika semua ini terasa sangat dekat denganmu, jika ada bagian dalam dirimu yang seperti mengangguk diam-diam di tengah kalimat-kalimat ini, tulislah 888 di komentar. Itu bukan angka biasa, melainkan tanda kecil bahwa engkau mengakui ada kelimpahan yang sedang bergerak ke arahmu dengan cara yang tenang. Bukan kelimpahan yang gaduh, melainkan cukup untuk membuat hatimu tahu bahwa apa yang dibuka tidak kecil. Tanganmu menulisnya sebagai kesediaan untuk menerima bahwa Tuhan masih bekerja, bahkan ketika engkau belum melihat seluruh gambar. Lalu kembali kepadaku, sebab pergeseran ini tidak selesai hanya dengan pengakuan, ia perlu dilanjutkan dengan kesetiaan. Saat engkau menuliskan itu, engkau sedang memberi ruang bagi keyakinan untuk tinggal lebih lama dari rasa ragu. Dan keyakinan seperti itu sering menjadi awal dari langkah yang lebih teguh. Jangan meremehkan gerakan kecil dari tanganmu, sebab kadang itulah cara pertama hatimu berkata ya.
Saat aku mengucapkan ini, aku tahu ada bagian dari dirimu yang sudah lelah menunggu tanda. Sekarang tanda itu tidak datang untuk memaksa, melainkan untuk mengundang. Itu sebabnya engkau diminta kembali, bukan untuk sekadar membaca, melainkan untuk berjalan bersama apa yang sedang disingkapkan. Pintu yang baik tidak terburu-buru, tetapi juga tidak tinggal tertutup selamanya. Engkau sedang belajar mengenali ritme surgawi yang sabar dan tepat, dan ritme itu tidak memanggil engkau ke panik, melainkan ke persiapan. Apa yang ditulis hari ini akan menjadi saksi kecil bahwa engkau tidak menutup diri saat hati sebenarnya sudah mendengar. Maka tulislah lalu kembali dan biarkan pengakuan sederhana itu menjadi titik yang menyambungkan hatimu dengan musim yang sedang lahir. Engkau mungkin masih mencoba menyebut semua ini sebagai kebetulan, tetapi terlalu banyak bagian dari hidupmu yang kini tersusun seperti pesan yang sama dari arah yang sama. Di kursi bus, di kamar yang sunyi, di lorong kantor, di ujung doa yang pendek, pola itu terus kembali. Ada nada yang tidak bisa engkau abaikan, dan nada itu berkata bahwa hidupmu sedang dipanggil keluar dari kebiasaan yang melelahkan. Ketika pola muncul berulang, biasanya itu bukan karena engkau kurang cerdas, melainkan karena hatimu sedang diajar untuk melihat lebih dalam. Tuhan sering memakai pengulangan bukan untuk membosankan, melainkan untuk memastikan engkau tidak melewatkan hal yang penting. Dan yang penting itu sekarang jelas, engkau tidak lagi cocok dengan penundaan yang dipelihara oleh rasa takut. Bahumu sudah terlalu lama memikul beban yang seharusnya tidak dibawa sampai sejauh ini. Nafasmu pun tahu itu. Karena itu, jangan terkejut jika hari ini terasa seperti sebuah garis pemisah. Garis itu tidak muncul untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menandai bahwa engkau tidak sedang kembali ke tempat lama. Ada arah baru yang menuntut kesetiaan baru, dan kesetiaan itu dimulai saat engkau berhenti menutup mata. Seperti pintu yang akhirnya dibuka setelah lama menunggu kunci yang tepat, hidupmu pun sedang bergerak menuju pembukaan yang tidak bisa dipaksakan. Jika engkau memaksakan diri tetap di ambang lama, engkau akan tersandera oleh rasa ragu. Tetapi jika engkau menaruh tanganmu pada kebenaran, engkau akan merasakan bahwa ruang baru memang sedang tersedia. Dan ruang itu bukan sekadar perubahan suasana. Ia adalah kesempatan untuk bertumbuh tanpa harus berpura-pura. Maka simpan baik-baik suara yang telah berbicara hari ini. Suara itu bukan suara kebetulan. Suara itu sedang menguatkanmu agar tidak lagi mundur dari apa yang telah lama mengetuk hati. Kini saatnya engkau mengerti bahwa awal yang penting sering memulai dirinya bukan dari kekuatan besar, melainkan dari Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.